Saat mereka kembali ke desa, mereka duduk untuk makan malam di restoran Raymond setempat. Gulin diliputi emosi karena ia tidak lagi berharap bisa menemukan korban selamat dari pembantaian desa. Loen juga tidak mengira mereka akan selamat, namun mereka sangat beruntung karena semuanya terjadi terlalu cepat hari itu. Garrick telah memerintahkannya untuk menyerahkan segalanya kepadanya dan membantu yang lain. Sulit bagi Loen untuk mematuhi perintah tersebut dan meninggalkannya sendirian, tetapi Garrick tegas dengan keputusannya karena penduduk desa adalah harapan terakhir mereka. Jika mereka tiada, maka tidak ada lagi yang bisa mereka lindungi dan semuanya akan sia-sia. Tugasnya adalah menyelamatkan rakyat mereka. Para Orbubis tidak boleh gugur hari itu. Loen pun menyadari hal ini. Setelah menghabisi iblis lainnya, ia membuat keputusan. Ia segera bergegas menuju tempat perlindungan, menyerahkan pertempuran kepada Garrick dan para pejuang lainnya. Loen berlari sekuat tenaga. Meskipun ia tidak bisa bertarung di garis depan, ia memutuskan untuk mengerahkan segala upaya guna melindungi barisan belakang. Namun, saat tiba, pemandangan mengejutkan menanti. Tempat yang ia kira aman telah hancur total. Suara pertempuran juga terdengar dengan jelas. Dora sedang bertarung melawan dua iblis elit. Meskipun ia kuat, ia kesulitan menghadapi mereka. Dari penampilannya yang lusuh, jelas bahwa ia telah bertarung cukup lama. Loen tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau mengapa tubuh Bob si tukang bangunan dan Bibi Gim tergeletak di tanah. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir saat itu. Ia harus membantu Dora yang sudah dikepung oleh para iblis. Untungnya, ia tiba tepat waktu dan mampu memukul mundur serangan musuh. Kemarahan dan kebingungan menyelimuti Loen. Setelah menghabisi iblis tersebut, ia bertanya pada Dora apa yang terjadi dan di mana yang lainnya. Namun, semua yang ia terima sebagai jawaban hanyalah keheningan. Ada air mata di mata Dora. Selain itu, iblis yang tersisa terus menyerang. Alasan sebenarnya mengapa Dora tidak menjawab adalah karena ia tidak tahu harus berkata apa. Mereka membunuh semua orang, hanya itu yang bisa ia katakan pada Loen. Loen tidak bisa mempercayai kata-katanya, itu tidak mungkin benar. Tiba-tiba, iblis yang selamat menebasnya dengan pedang. Meskipun menyakitkan, itu menyadarkan Loen. Dunia ini kejam. Karena emosi yang meluap-luap, ia menerjang ke arah iblis itu, tetapi tiba-tiba karena suatu alasan Dora menghentikannya. Ia dengan paksa menyuruhnya membawa Jiram dan Bob untuk melarikan diri sementara ia menahan para iblis. Loen kembali tidak setuju dan menjawab kepada Dora bahwa dialah yang seharusnya pergi. Namun, Dora bertekad untuk bertarung. Loen kembali tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan bergegas menuju yang lain. Berlari menghampiri Bibi Jam, ia mencoba menyadarkannya, tetapi Bob si tukang bangunan terbangun dan memintanya untuk berhenti karena Bibi Jam sudah meninggal. Sangat menyedihkan menyadari salah satu temanmu telah tiada, tetapi sekarang sedang terjadi perang, ia tidak bisa membiarkan waktu yang dimenangkan Dora terbuang untuk meneteskan air mata. Prioritas utamanya adalah membawa Bob si tukang bangunan yang selamat ke tempat aman. Saat pergi, ia melihat Dora terus bertarung melawan para iblis. Ia sangat ingin membantunya, tetapi ia tidak punya pilihan selain menyelamatkan Bob. Pada saat yang sama, ia melihat para or kecil yang mengintip dari balik batu dengan rasa takut. Mereka menangis karena telah menyaksikan semua pembunuhan itu. Tiba-tiba terjadi ledakan. Mereka tidak punya waktu untuk lari dan menyelamatkan diri. Tiba-tiba, seekor iblis muncul dan mulai mengejar mereka. Menjatuhkan Bob, Loen mendekap si kecil bersamanya. Pukulan itu begitu kuat hingga ia jatuh berlutut, namun semangat para or tidak terpatahkan. Bob yang terluka meraih batu dan menerjang iblis tersebut. Ia berhasil mengejutkan musuh dan mendaratkan beberapa pukulan ke kepala. Setelah mendapatkan sedikit waktu, mereka kembali berlari. Melompat dari balik batu, mereka bermaksud bersembunyi di hutan. Loen berteriak kepada yang lain untuk tetap mengikuti. Pada saat yang sama, para iblis berhasil mengalahkan Dora. Tidak berhenti di situ, mereka mengejar pahlawan kita. Merusak sebagian pagar, Loen membuka jalan bagi mereka untuk keluar. Sayangnya, mereka tidak berhasil pergi karena para iblis sudah berhasil mengejar mereka. Meninggalkan Bob sang tukang bangunan yang terluka dan muda di belakang, Loen bergegas membela kelompok mereka. Awalnya, ia berhasil menahan serangan mereka dan sempat melawan balik, tetapi para iblis bertarung dengan sangat kejam, sesekali mencoba membunuh para or kecil. Karena hal ini, Loen kehilangan keunggulannya dan tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Pada satu titik, salah satu iblis berhasil menyelinap ke arah anak-anak itu. Rasanya seolah semuanya sudah berakhir. Namun, sesaat kemudian tubuh bagian atas iblis itu berubah menjadi kepingan kecil. Pelakunya adalah sang Satria Hitam. Dialah yang telah menyelamatkan mereka. Tanpa kesulitan, ia menebas iblis kedua hingga berkeping-keping juga. Pada saat itu, Loen bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia menyadari satu hal, Satria Hitam bukanlah musuh mereka. Setidaknya tidak untuk saat ini. Satria Hitam kemudian lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Loen bisa saja kembali ke medan perang, tetapi saat itu ia membawa anak-anak dan korban luka bersamanya yang membutuhkan bantuannya. Jelas sekali bahwa para iblis ingin memusnahkan mereka, jadi prioritas utamanya adalah memastikan keselamatan para penyintas. Mereka segera pergi ke camp Orb terdekat di mana mereka diberikan pertolongan pertama, tetapi baru beberapa waktu kemudian mereka mengetahui bahwa desa Bubis telah hancur. Loen sulit mempercayai semua ini. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah bisa membantu kepala suku Garrick dan yang lainnya. Menurutnya, ia telah mengecewakan Penatua Guran dan semua orang. Namun, Gulin tidak melihatnya seperti itu. Ia tidak menyalahkan Loen karena ia telah melakukan semua yang ia bisa. Lagi pula, jika ia kembali, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara seperti
ini sekarang. Pada saat yang sama, G bertanya kepada teman-temannya bagaimana mereka bisa selamat. Meski enggan, mereka mengungkapkan bahwa mereka bersembunyi di dalam tong. Mereka mengakui bahwa mereka tidak berdaya dan hanya bisa melihat saat yang lain dibunuh. Hal lain yang memalukan adalah salah satu dari mereka mengompol karena takut. Dog segera mulai membuat alasan, menjelaskan bahwa ia mengira mereka telah ditemukan dan ia menjadi sangat gugup. Namun, mereka tidak menertawakannya karena mereka menyadari bahwa mereka hanyalah anak-anak. Kagan ingin membantah, namun sesaat kemudian ia setuju karena mereka memang hanyalah sekumpulan bocah. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang setuju. Menurut pendapat Bob si tukang bangunan, terserah pada mereka apakah nantinya mereka akan menjadi sekumpulan bocah atau orc hebat yang bisa mengubah sejarah. Tiba-tiba, percakapan mereka terganggu oleh seorang orc yang muncul dan menoleh ke arah Loen, mengatakan bahwa kepala suku Dothander memanggilnya. Segera setelah Loen pergi, Gol dan Gulin mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Mereka butuh waktu untuk berbicara sebagai ibu dan anak. Berjalan menyusuri jalan, pahlawan kita berkomentar bahwa bibi Loen benar-benar luar biasa. Gulin setuju dengan hal itu, namun ia tidak mengerti mengapa ia mengatakan itu. Dalam pikiran Gol, semuanya sangat sederhana. Dia adalah pejuang yang tangguh seperti gunung, dan bahkan kepala suku setempat pun perlu membandingkan dirinya dengannya. Dibandingkan dengan dia, ia hanyalah orang bodoh yang tidak berguna, dan tidak mungkin orang bodoh sepertinya bisa membalaskan dendam kakeknya, kepala suku Garrick, dan yang lainnya. Ia sangat ingin melakukannya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa ia kalahkan saat ini. Gol mengerti perasaannya dan mengingatkannya. Akan apa yang dikatakan Paman Bob, apakah ia akan menjadi badut di masa depan atau tidak, itu tergantung padanya. Ia menyarankannya untuk melakukan apa yang ia bisa, dan ia akan berada di sana untuk mendukungnya. Air mata muncul di mata Gol. Ia juga ingin menjadi kuat dan mampu membantu di saat dibutuhkan. Gol menjawab bahwa saat di mana bantuannya dibutuhkan pasti akan datang, tetapi untuk saat ini, ia harus membiarkan orang dewasa bertarung dalam perang mereka. Pada saat yang sama, Loen tiba di kediaman para sesepuh desa Bolte. Sambil menundukkan kepala, ia menyapa kelima sesepuh desa. Kepala suku Dothander segera mengatakan bahwa ia telah mendengar bahwa ia adalah pejuang yang kuat, bahkan mampu memanggil monster roh. Namun, Loen menjawab bahwa itu tidak sepenuhnya benar karena baru-baru ini ia bahkan tidak bisa melindungi kepala sukunya sendiri. Dothander mengabaikan kata-katanya dan memintanya untuk bergabung dengan tentara Bolte. Loen segera setuju karena itulah yang sebenarnya ingin ia tanyakan. Ia bertekad untuk membalas dendam pada para iblis. Keesokan harinya, desa Bolte menjalani kehidupan damai yang normal. Di salah satu jalan, Bob si tukang bangunan bergegas dengan kecepatan penuh membawa sumber air, dan ia tidak akan menyiram bunga. Misinya adalah membangunkan Gol yang sedang tidur. Pahlawan kita tidak terlalu senang dengan hadiah penyegar ini. Bob si tukang bangunan tak kenal lelah karena ia tidur sampai hampir tengah hari. Masih mengantuk, G ingin membantah, tetapi Bob berteriak padanya untuk bangun dan mengikutinya. Setelah momen keheningan yang canggung, pahlawan kita menyadari bahwa ia juga harus mendorong kursi roda menyusuri jalan-jalan desa Bolte, di mana kehidupan sehari-hari sedang sibuk. Bob si tukang bangunan bertanya pada Gol kapan ia akan berhenti menjadi seonggok daging yang tidak berguna. Selain itu, ibunya khawatir bahwa ia makan terlalu sedikit. Namun, pahlawan kita hanya terdiam. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu sesepuh Bolte, Borba. Atas pertanyaannya tentang siapa anak itu, Bob si tukang bangunan menjawab bahwa itu adalah putra Gulin. Sang sesepuh juga segera menyadari bahwa ia sangat kurus. Mengambil keranjang daging dari kios setempat, ia menyerahkannya kepada pahlawan kita sambil berterima kasih kepada bibi Borba. Meskipun tidak segera, mereka melanjutkan berjalan melalui desa. Bob si tukang bangunan tidak bisa tidak menyadari betapa besarnya Bolte. Namun, ia yakin bahwa Gol tidak menyadarinya karena ia telah berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Ia tidak bisa mengerti apa yang salah dengan pahlawan kita. Ia dulunya sangat menyebalkan hingga penatua Guran pun kehilangan akal sehatnya, dan tidak ada batu atau pohon yang tidak ia panjat. Gol sangat menyadari hal ini, namun ia tidak tahu harus berbuat apa atau harus mulai dari mana. Bob tahu bagaimana perasaannya karena bersama-sama mereka telah kehilangan keluarga yang mereka kenal sejak lahir. Namun, hidup tidak berakhir di situ. Tidak peduli di desa mana mereka dilahirkan atau di mana mereka berada, semua orc adalah keluarga mereka. Sejak hari yang menentukan itu, setiap penyintas desa Bubis mulai berlatih. Mereka semua hanya menginginkan satu hal, mendapatkan kekuatan dan membalas dendam pada iblis yang berbahaya. Bahkan Bob si tukang bangunan menunjukkan ketangguhannya dan bangkit dari kursinya. Menurut pendapatnya, tekad seorang pejuang bukanlah dalam mengasihani diri sendiri terus-menerus, melainkan dalam kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Itulah arti menjadi pahlawan sejati. Jalan yang akan mereka lalui pasti penuh dengan bahaya. Mereka pasti akan bertemu dengan musuh yang familiar, tetapi bahkan para iblis yang menyerang desa mereka harus bertanggung jawab kepada raja mereka, dan mereka membutuhkan semua orang untuk melawan kekuatannya. Bob si tukang bangunan yakin bahwa Gol punya potensi, tetapi pertama-tama ia harus membukanya. Ia hanya punya dua pilihan, terus tenggelam dalam keputusasaan atau mengumpulkan tekad ke dalam tinjunya dan menjadi orc sejati. Pada saat itu, Gol teringat kata-kata teman-teman dan ibunya yang mengatakan kepadanya bahwa ia harus terus bergerak maju apapun yang terjadi. Lagi pula, teman-temannya sudah memutuskan segalanya untuk diri mereka sendiri dan berlatih dengan keras. Ia tidak bisa ketinggalan, jadi
Jadi ia memutuskan untuk memberikan usaha terbaiknya juga. Sementara Bob, si tukang bangunan, terus memberitahunya tentang makna kehidupan. Pahlawan kita bertanya mengapa ia harus didorong di kursi roda jika ia sudah bisa berjalan. Namun, untuk lancangan itu, ia segera mendapat tamparan di dahi, dan itulah baptisan apinya. Sekarang semuanya ada di tangannya, tetapi ia tidak tahu bahwa Goal telah membuat keputusannya beberapa saat yang lalu. Pahlawan kita telah berhasil berubah dari potongan daging yang kusam, menjadi orc yang dulunya ceria dan sekarang juga memiliki tujuan. Itulah Goal yang sebenarnya. Bob kembali duduk di kursinya. Beberapa menit ini adalah semua yang bisa ia lakukan untuk saat ini. Goal harus terus maju. Ia akan menghadapi banyak pertempuran, dan untuk keluar sebagai pemenang, ia tidak hanya harus menjadi kuat tetapi juga memiliki teman yang setia. Sesi pelatihan sedang berlangsung di tempat latihan. Sesekali, para orc yang bekerja keras terdengar berteriak. Mereka yang lebih kecil sedang diuji oleh instruktur gulat setempat. Dook adalah yang pertama menyerang. Pukulannya kuat tetapi hanya cukup untuk membengkokkan tiang. Menurut guru tersebut, itu bukan hasil yang buruk. Sebaliknya, Goal melanjutkan pertarungan tanpa kontaknya dengan tiang. Kagan menyerang berikutnya. Pukulannya jauh lebih kuat daripada Dook. Itu bahkan cukup untuk mematahkan tiang. Tak perlu dikatakan lagi, sang guru pun terkesan. Berikutnya adalah M. Dari gerakannya, sang guru segera menyadari bahwa ia dalam kondisi prima, dan ia tidak salah. Dengan satu pukulan keras, ia dengan mudah membelah tiang menjadi dua. Itu memang hasil terbaik, bahkan sang guru pun memujinya. Sebaliknya, Goal akhirnya memutuskan untuk beraksi dan bersiap untuk menyerang dengan teriakan orc yang marah. Tinjunya menuju ke arah tiang, namun pukulannya hanya mampu membuat tiang itu bergetar sedikit. Hanya itu yang terjadi. Goal menatap tinjunya dengan bingung sementara teman-temannya mulai tertawa. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil buruk seperti itu, yang menjadi alasan ejekan. Orc lain di tempat latihan mengalihkan perhatian mereka ke situasi tersebut. Beberapa dari mereka terkejut dan beberapa dari mereka menonton dengan penuh minat. Pada saat yang sama, M mendekati Goal. Ia adalah satu-satunya dari ketiganya yang tidak mengejeknya. Ia menyarankan Goal untuk tidak berharap berhasil pada percobaan pertama. Bahkan di Bubas, ia dulu sering melewatkan latihan untuk bermain dan memanjat gunung. Goal tidak mengatakan apa-apa dan terus menatap tanah dengan sedih. Para orc yang berkumpul menyaksikan anak-anak muda itu dengan penuh minat, tetapi ejekan terhadap Goal tidak berakhir di situ. Teman-temannya terus mengejek pukulannya yang menurut mereka bahkan lebih lemah daripada lalat. Pada awalnya, pahlawan kita mencoba mengabaikannya, tetapi itu adalah batas kesabarannya. Saat berikutnya, ia berteriak dengan kesal kepada mereka, bertanya kapan mereka akan berhenti bicara. Teriakannya membuat kepala suku Boute yang lewat tertegun di tempat. Alasannya adalah bahwa dalam teriakannya, ia merasakan firasat yang sangat tidak menyenangkan selama sepersekian detik. Setelah teriakan Goal, Dook dan Kagan terdiam dan meminta maaf. Namun, ternyata beberapa saat kemudian mereka tidak benar-benar menyesal dan terus tertawa. Goal yang sempat terjebak dalam permainan mereka sesaat sekarang benar-benar marah. Kakinya mulai memerah, dan setelah beberapa saat, ia menerjang ke arah para pelakunya dengan teriakan sengit. Pukulannya akan mengenai Dook dan Kagan, tetapi sang kepala suku yang tiba tepat waktu berhasil memblokir pukulannya. Sesaat kemudian terjadi ledakan dan semua anak kecil itu terlempar ke udara oleh gelombang ledakan. M, yang hanya menderita akibat kekuatan ledakan itu, mulai mencoba memahami apa yang terjadi. Para orc lain di tempat latihan juga terkejut. Terlepas dari kekuatan, dampaknya, sang pemimpin tidak memiliki goresan sedikit pun. Ia hanya tertarik pada satu pertanyaan, kekuatan seperti apa yang dimiliki Goal. Namun, pada saat itu Goal tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena ia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Mengalihkan pandangannya ke kakinya, ia melihat bahwa kakinya memerah. Ia kembali merasakan perasaan yang sama saat bertarung melawan Raja Goblin dan juga saat kakeknya terbunuh dan ia melawan iblis. Bergegas ke arah anak-anak kecil, Loan berteriak untuk memanggil tabib. Mereka terkena serangan yang cukup keras, Dook bahkan pingsan. Untungnya, yang lain baik-baik saja hanya dengan beberapa luka lecet dan goresan. Loan segera bertanya pada Goal dengan suara marah apa yang telah ia lakukan. Namun, pahlawan kita sendiri tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Ia menyesali apa yang telah ia lakukan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan tentang hal itu. Mencari bantuan, ia mengalihkan pandangannya ke sang kepala suku, namun ia masih menunggu jawabannya. Keheningan menyelimuti tempat latihan. Semua yang hadir hanya menatap Goal dan sang kepala suku. Goal meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak berniat menyakiti teman-temannya. Yang ia rasakan saat itu hanyalah ia marah pada dirinya sendiri. Sang kepala suku tidak berniat mendengarkan alasannya dan memerintahkannya untuk memukulnya lagi. Goal bingung dengan permintaannya, tetapi sang kepala suku tidak bercanda dan berteriak agar ia memukulnya lagi. Pahlawan kita mulai menyerang dengan marah, tetapi tidak peduli berapa kali ia menyerang, sang kepala suku terus berdiri seolah-olah ia adalah batu. Ia kecewa karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh seorang orc yang telah kehilangan rumahnya. Ia membutuhkan Goal untuk menunjukkan apa yang ia mampu. Memukul pahlawan kita dengan tangannya, ia mengirimnya terbang tanpa banyak kesulitan. Setelah berguling cukup jauh, Goal akhirnya membenturkan kepalanya ke pagar dan jatuh ke tanah. Ia tertekan dan luka di kepalanya sakit. Ia marah pada dirinya sendiri. Kemarahan mulai berkecamuk di dalam dirinya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, kepada sang kepala suku, dan kepada semua orang bahwa ia tidak berguna dan lemah. Saat itulah iblis muncul di benaknya. Ia tahu betul bahwa saat-saat penuh kemarahan dan kemurkaan adalah saat yang paling mudah untuk memanipulasi pikiran. Ia mulai menyarankan bahwa perilaku kepala suku tidak dapat diterima dan bahwa ia seharusnya membunuhnya karena hal itu. Taktiknya berhasil lagi. Goal tidak melawan dan mempercayainya. Saat berikutnya, kulitnya berubah merah dan ia mengeluarkan jeritan yang marah. Semua orang yang hadir bisa merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Sang kepala suku terkejut dengan perubahan mendadak Goal dan kekuatan
kekuatannya yang meningkat. Melihat Ghoul yang terlihat lebih seperti binatang buas yang mengamuk, ia tidak bisa tidak bertanya-tanya monster macam apa yang telah diciptakan Garrick dan Guran. Ketegangan meningkat. Ghoul menjadi semakin tidak waras seperti monster yang tak terkendali. Sesaat kemudian, ia menerjang ke arah sang pemimpin dengan kecepatan kilat. Sang kepala suku tertegun dengan kecepatan yang luar biasa. Menerima pukulan tersebut, ia memblokir serangan Ghoul. Pukulannya sangat kuat, bahkan pejuang yang kuat sepertinya terlempar beberapa meter. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan Ghoul. Sang pemimpin mampu tetap berdiri di kakinya. Ia belum sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan peri gelap tentang Ghoul, tetapi sekarang ia yakin dengan matanya sendiri. Namun, tontonan itu telah meninggalkan kesan besar pada orang lain yang hadir. Dari kulit merah dan tanda di tubuhnya, mereka menyadari bahwa ia adalah orc darah. Berita ini sangat mengejutkan. Di sisi lain, Ghoul mulai sadar kembali. Ia tidak segera mengerti apa yang dibicarakan orang lain dan mengapa mereka memanggilnya orc darah. Namun, setelah melihat tangannya, ia menyadari bahwa hal itu telah terjadi lagi padanya. Ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri lagi. Ia ingin mencari tahu apa yang terjadi padanya, tetapi tiba-tiba ia merasakan perasaan asing yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Ia bisa merasakan naga emas bangkit di dalam tubuhnya, dan ia tahu bahwa satu-satunya yang pernah memilikinya adalah kakeknya, Guran. Pikirannya segera kembali ke kenangan tentang bagaimana ia memberinya sebagian kekuatannya dan meminta naga itu untuk menjaganya. Iblis di dalam diri Ghoul juga merasakan masalah itu dengan sempurna. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan tentang fakta bahwa kehendaknya sedang ditekan. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan ini lebih kuat. Rantai yang ditutupi cahaya keemasan mulai mengikatnya. Di akhir konfrontasi singkat tersebut, ia benar-benar terkekang, tidak bisa melakukan apa-apa. Ia kalah, dan tahtanya yang megah mulai hancur. Iblis itu tidak mengerti, atau lebih tepatnya tidak mau menerima kekalahannya. Ia mengenal lawannya dengan baik, yang membuatnya semakin marah. Gertom, ia adalah seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Namun, terlepas dari semua kemarahannya, iblis itu tidak berdaya ketika ia untuk sementara disegel. Ghoul mulai kembali ke keadaan sebelumnya. Yang lain juga menyadarinya, sehingga mereka mendekat. Mereka punya banyak pertanyaan, dan salah satunya adalah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ran dan Lila juga menonton apa yang sedang terjadi. Dari reaksi Ran, Lila menyadari bahwa ia sudah mengetahui situasi tersebut dari awal. Itu benar, dan selain itu, dialah yang telah memperingatkan kepala suku Dok. Pada saat yang sama, ada keheningan antara Ghoul dan sang kepala suku. Da adalah orang pertama yang berbicara. Ia memberitahu Ghoul bahwa hanya dengan meminum darah iblis seseorang bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, dan secara kebetulan, hanya Guran yang memiliki botol darah tersebut. Itu adalah hadiah dari salah satu saudara mereka yang gugur selama masa perang dengan para iblis. Namun, bagian paling menakjubkan dari cerita itu adalah bahwa Ghoul meminumnya dan tetap hidup. Kepala suku Da tertawa terbahak-bahak. Ghoul masih belum begitu mengerti apa yang terjadi. Satu-satunya yang ia ingat adalah secara tidak sengaja meminum sesuatu beberapa tahun yang lalu. Namun, kakeknya mengatakan saat itu bahwa ia akan baik-baik saja. Da juga sulit mempercayai bahwa legenda orc darah itu benar. Ia mulai bertanya pada Ghoul apakah ia menyadari kekuatan yang telah ia dapatkan. Semuanya dimulai lebih dari 200 tahun yang lalu ketika iblis biru memutuskan untuk mengambil alih tanah tersebut. Sepanjang jalan, mereka memperbudak semua bangsa yang mereka anggap lebih lemah dari jenis mereka. Satu kelompok iblis memberikan perhatian khusus untuk menjarah desa-desa orc, dan itu bukan karena mereka membutuhkan tenaga kerja untuk kerajaan mereka yang terus berkembang. Alasan sebenarnya adalah karena mereka membutuhkan subjek uji. Saat itu, para iblis bereksperimen untuk menciptakan pasukan monster yang dapat dikorbankan yang mereka rencanakan untuk membawa kekacauan ke semua kerajaan lain. Eksperimen tersebut hanya memiliki satu tujuan, menemukan orc darah. Dari sinilah sebagian besar populasi orc binasa. Meskipun darah tumpah dalam jumlah besar, para iblis tidak pernah berhasil. Namun, Ghoul berhasil. Ia menjadi orc darah. Ia adalah senjata yang selama ini diinginkan oleh para iblis. Semua orang yang hadir mendengarkan sang kepala suku dengan napas tertahan. Mereka perlahan mulai menyadari betapa berharganya Ghoul. Namun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Menyadari hal ini, kepala suku sudah bertanya kepada pahlawan kita apakah ia ingin menguasai kekuatan ini dan menjadi pejuang sejati. Ghoul tidak ragu untuk menjawab bahwa ia bersedia. Da sendiri ingin melatihnya, tetapi menjawab bahwa ia tidak punya tempat di desa ini. Ghoul tidak tahu mengapa sang kepala suku menolaknya, jadi ia mulai meyakinkannya bahwa ia akan mampu melakukannya dan bahwa ia bahkan bisa bertahan dalam pelatihan apapun. Tetapi alasan mengapa kepala suku Disi menolaknya adalah hal lain sepenuhnya. Ia adalah horde darah yang berarti satu langkah salah dan ia bisa menyakiti seseorang. Satu-satunya jalan keluar dalam situasi ini adalah menemukan seorang master. Dialah satu-satunya yang bisa menangani ini. Menurut pendapat Da, Jared Fullbringer adalah kandidat yang sempurna untuk ini. Ia juga dikenal sebagai master kunci. Ia memiliki cukup kekuatan dan pengalaman untuk membantu Ghoul. Tidak ada yang tahu persis di mana ia berada. Namun, para elf harus membantunya dengan ini. Ran dan Lila dengan senang hati menyetujui misi ini karena Lila dulunya juga muridnya. Mendengar ini, Ghoul menatap Lila dengan kekaguman. Ia memang kuat dan ia sangat ingin menjadi seperti itu. Kepala suku Do memberitahu pahlawan kita bahwa ia tidak boleh santai karena ia memiliki perjalanan yang panjang dan sulit di depan. Tujuan utamanya adalah belajar mengendalikan kekuatannya dan menjadi pejuang sejati. Pada saat yang sama, dalam pikiran Ghoul, Iblis sedang berbicara dengan Groot. Iblis itu merasa kebebasannya hanya tinggal masalah waktu. Ia dipicu oleh kegelapan anak ini. Yang harus ia lakukan hanyalah menunggu
kesempatan yang tepat. Malam harinya, Gold dan ibunya menikmati pemandangan desa Boute yang indah, tetapi bukan itu satu-satunya alasan mereka berada di sini. Gulin juga ingin berbicara dengan Gold sebelum ia pergi. Ia bertanya apakah ia benar-benar yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan sarang. Namun, menurut pendapat Gulin, dia sebenarnya sudah lama meninggalkan sarang itu. Gulin tidak bisa menyangkalnya, tetapi sebagai pembelaan, dia berkata bahwa dia harus memenuhi perannya untuk membantu memulihkan kedamaian dan harmoni di tanah mereka. Mendengar hal ini, Gulin berkata dengan kebencian dalam suaranya bahwa sudah saatnya mereka membunuh semua iblis. Iblis-iblis itu seharusnya menyesal telah menyerang Bobias dan membiarkan anak-anak mereka lahir ke dunia ini. Gulin tidak terlalu menyukai sikap Go saat berbicara, tetapi dia terus melanjutkan. Dia yakin bahwa dengan kekuatan yang diceritakan oleh kepala suku Do kepadanya, dia bisa membuat para iblis menderita 10 kali lebih hebat daripada penderitaan para orc. Tiba-tiba Gulin menamparnya. Go menatap ibunya dengan bingung, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Gulin sangat marah. Dia mulai bertanya omong kosong apa yang dia bicarakan dan apakah dia benar-benar ingin menjadi seperti mereka, serta apakah dia benar-benar ingin membunuh orang yang tidak bersalah seperti mereka. Go bertanya lalu menurutnya apa yang harus dia lakukan. Tanpa berpikir panjang, Gulin menampar Go lagi. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengannya dan mengapa dia menjadi begitu pemarah akhir-akhir ini, bahkan menyakiti teman karena sedikit menggodanya. Para orc hanya ikut serta dalam perang untuk melindungi generasi mendatang dan agar bisa hidup tanpa rasa takut akan nyawa mereka. Dia sama sekali tidak ingin Go menjadi pembunuh tanpa pikiran, dan jika dia ingin membalas dendam, dia harus membalaskannya kepada orang yang tepat dan kepada siapa yang benar-benar pantas mendapatkannya. Namun, dia juga harus ingat bahwa mereka bertarung terutama untuk melindungi. Go tidak membantah dan setuju dengannya, tetapi ternyata Gulin memiliki sesuatu untuknya. Menjelang sore, mereka tiba di bengkel pandai besinya. Saat masuk ke dalam, pahlawan kita berteriak kegirangan. Ada banyak sekali senjata dan baju besi yang digantung di mana-mana. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun dengan berbagai jenis biji yang ditambang di Boute. Semuanya untuk menemukan material yang tepat guna menciptakan pedang yang sempurna. Go sangat bersemangat tentang betapa kerennya ibunya. Bahkan upaya gagal ibunya dianggap Go sangat keren. Namun, terlepas dari betapa keren tampilannya, itu bukanlah nilai sebenarnya. Saat mereka mendekati palu besar, Gulin berhenti. Sambil menekan pelat tersembunyi, dia membuka laci rahasia yang berisi sebuah kotak. Gulin dengan bangga menunjukkan belati itu padanya. Namun, Go tidak terlalu senang. Menurut pendapatnya, ibunya memiliki banyak senjata yang lebih besar dan lebih baik. Tapi ibunya bersikeras. Dia percaya bahwa untuk saat ini dia bisa melakukan lebih banyak hal jika menggunakan belati itu. Dia juga menambahkan bahwa jika dia menginginkan senjata yang lebih besar, dia harus mendapatkannya. Namun, belati kecil ini juga bukan belati biasa. Belati ini terbuat dari logam paduan lokal terkuat, ugar dan baja. Gagangnya terbuat dari sisik naga hitam. Itu adalah salah satu karya terbaiknya. Ditambah lagi, dia membuatnya khusus untuknya. Mendengar kata-kata itu, Go sangat gembira. Dia bahkan bertanya apakah ibunya yakin ingin memberikan belati berharga itu kepadanya. Sambil mengangguk setuju, ibunya menjawab dengan senyum lembut bahwa itu adalah hadiah untuknya. Pahlawan kita berterima kasih kepada ibunya. Ibunya kemudian berkata bahwa dia harus memberi nama pada belati itu. Mengeluarkan belati itu dan memutar-mutarnya di tangannya, Go mulai berpikir tentang apa yang akan dia namakan. Setelah beberapa lama berpikir, dia akhirnya bisa menemukan nama yang cocok dan ada nama untuk pedang hebat ini. Tony. Tony. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, asap ungu muncul dari belati. Namun, sesaat kemudian asap itu menghilang sepenuhnya, membuat Go bingung. Setelah beberapa saat, Lila masuk ke bengkel. Gulin segera menyadari bahwa Lila terlihat cantik. Sambil tersipu, dia berterima kasih padanya dan berkata bahwa itu karena penjahit yang antusias. Go juga menyadari bagaimana Lila telah berubah dan hendak mengatakan betapa seksinya dia, tetapi dia dihentikan oleh tatapan tajam Gulin. Dia yakin jika dia mengucapkan kata itu sepenuhnya, dia akan dihajar. Untungnya, Go menyadari hal ini dan mengoreksi posisinya tepat waktu untuk mengatakan bahwa dia terlihat bahagia. Gulin bertanya pada Lila di mana Ran berada, dan dia berkata bahwa Ran memutuskan untuk pergi sendirian karena merasa sudah memiliki hutang budi. Pada saat yang sama, Ran berdiri di atas gunung yang di bawahnya terdapat banyak laba-laba besar. Merekalah yang menjadi target misinya hari ini. Dalam beberapa saat, dia mampu melumpuhkan beberapa laba-laba sekaligus. Darah ungu dan bagian tubuh mereka berserakan ke segala arah. Namun, bukan membunuh mereka yang menjadi tujuannya. Dia menginginkan sutra yang mereka tenun. Setelah selesai dengan laba-laba, dia mulai mengumpulkan sutra tersebut. Pagi berikutnya dimulai dengan indah seperti biasa di Boute. Para orc sudah berkerumun di luar desa sejak pagi. Penjahit Boute, Araba, juga bersemangat tentang hari yang baru. Dia mulai mengingat betapa dia menikmati saat mengerjakan pakaian peri gelap itu. Dia meregangkan tubuh dengan manis dan menguap. Namun, napasnya sama sekali tidak sesegar suasana pagi. Bunga-bunga yang didekati Ran layu seketika. Dalam perkiraan Ran, bau mulutnya bisa membunuh siapa saja dan bahkan bisa menjadi senjata strategis dalam perang melawan iblis. Sambil meminta maaf atas penampilannya yang kotor, dia berkata bahwa dia telah mendapatkan material yang dia butuhkan. Araba senang mendengarnya tetapi tidak menyadari di mana material yang dijanjikan itu. Ran segera membuka penyimpanan dimensi yang mengejutkan sang penjahit yang sudah lupa bahwa peri gelap bisa melakukan hal itu. Sesaat kemudian, dia dibanjiri oleh material. Ada begitu banyak material sampai-sampai dia terkubur hidup-hidup di bawahnya. Araba sangat terkejut bahwa Ran mampu membawa semua yang dia butuhkan. Ketika Ran bertanya
apakah itu cukup? Dia dengan percaya diri menjawab bahwa itu lebih dari cukup. Dia telah membawa material kelas atas, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Antusiasme Araba kembali melambung tinggi. Dia berjanji kepada Ran bahwa dalam 2 hari semuanya akan siap. 2 hari kemudian, Go mulai berkemas untuk perjalanan. Dia mengenakan pakaian baru dan juga membawa belatinya. Akhirnya, dia siap sepenuhnya untuk menaklukkan dunia. Pada saat yang sama, ibunya sedang berbicara dengan tetua Borba. Dia memberitahunya bahwa dia bermaksud untuk kembali ke kerajaan peri dalam beberapa hari. Go datang dan menyapa tetua Borba dengan sikap cerianya. Dia tahu bahwa Go akan pergi dalam sebuah perjalanan dan bertanya apakah dia siap untuk membangun otot bisep dan kekuatannya. Namun, yang mengejutkan mereka, suasana hati Go langsung menghilang. Alasannya adalah karena dia merindukan ranselnya, Gulaman. Dia merasa tidak lengkap tanpanya dan tidak mengerti bagaimana dia bisa memulai petualangan tanpa teman baiknya itu. Pada saat itu, dia benar-benar menyadari dan memahami kekejaman hidup. Tidak ingin mendengarkan keluhannya lagi. Gulin melemparkan tasnya ke arah Go. Namun, menurut pendapat Go, tas itu payah dan tidak bisa dipakai. Menurut pendapat Gulin, yang terpenting adalah kepraktisan karena petualangan tidaklah semudah itu. Borba yang menyaksikan situasi tersebut tertawa. Pada saat yang sama, Ran tiba di bengkel dan memberitahu Go bahwa dia ingin memberinya hadiah. Go tidak keberatan sama sekali. Menjatuhkan tasnya, dia segera pergi ke arahnya. Tas yang dibawa Ran bersamanya terlihat sangat mengesankan. Membuka resletingnya, dia mengeluarkan ransel keren yang dibuat oleh Araba. Mata Go langsung berbinar bahagia saat melihatnya. Ran memberitahu dia bahwa Araba telah menunjukkan keterampilan yang mengesankan saat membuat ransel ini. Itu terbuat dari sutra laba-laba bulan yang dimurnikan dari korupsi serta bahan-bahan berkualitas lainnya. Itu adalah hal terkecil yang bisa dia lakukan karena dia telah meninggalkan Gulaman di negara mereka. Ran sangat berharap dia menyukainya. Tindakan Go lebih baik daripada kata-kata apapun. Bergegas menuju ransel itu, dia memeluk teman barunya itu dengan erat. Itu adalah ransel yang selalu dia impikan. Dia segera bertanya pada Ran apa nama ransel itu. Dia menjawab bahwa dia berani memberinya nama Salamon. Meskipun Go tidak bisa mengucapkan kata itu pada kali pertama, dia tetap berpikir itu adalah kata yang tepat. Berterima kasih kepada Ran sekali lagi. Pahlawan kita berkata bahwa dia akhirnya merasa lengkap lagi. Sekarang Go sudah siap sepenuhnya untuk melakukan perjalanannya. Sudah waktunya untuk memberikan restu kepada P untuk perjalanannya. Di sini, di Bouta, mereka semua adalah keluarga. Jadi jika salah satu dari mereka bepergian, mereka akan mendukungnya dengan cara apapun yang mereka bisa. Jadi, jika dia bertanya, saudara-saudara mereka akan memberinya apapun yang dia butuhkan. Untuk memastikan, Go dengan polos bertanya apakah dia benar-benar bisa meminta apa saja. Tetua Borba menjawab bahwa tentu saja, dia hanya perlu mengatakan bahwa dia berasal darinya. Mendengar ini, Go tersenyum. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa di balik senyum polos itu ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Gulin sangat menyadari sisi gelap Go, jadi dia memberitahu sang tetua bahwa dia tidak boleh asal bicara. Go menjadi iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di dalam dirinya. Pada saat yang sama, di rumah tetua Bouta, ada sebuah pertemuan. Menurut salah satu tetua, mereka memiliki cukup prajurit. Namun, kepala suku Duar tidak setuju karena dalam perang, tidak pernah ada cukup prajurit. Mereka tidak mampu kehilangan keuntungan apapun. Tetua lain melaporkan bahwa dia telah mengirim pesan kepada para sekutu. Ini adalah berita yang sangat bagus karena dengan koneksi Ran, mereka akan dapat mengetahui di mana iblis menyembunyikan pangkalan mereka di benua Wagu. Iblis memang tetap diam untuk saat ini, tetapi mereka masih berhasil menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Sekarang ini bukan lagi sekadar pertempuran orc karena sudah jelas bahwa iblis sedang mempersiapkan sesuatu. Tetua lain bertanya apakah putra Gulin benar-benar seorang orc darah. Mengingat hal itu, Dua teringat pada Guran. Fakta bahwa anak itu meminum darah iblis dan selamat bisa menjadi faktor penentu utama dalam perang ini. Bermil-mil jauhnya dari Bouta, Spade datang untuk mengunjungi iblis yang ditangkap. Dia bertanya mengapa iblis serakah memindahkan pasukannya. Iblis itu tidak terburu-buru untuk menjawab, jadi Spade dengan cepat memberitahu dia bahwa dia tidak akan bercanda. Petualang itu yakin bahwa iblis itu tidak ingin terjebak di sini di penjara selamanya, dan jika dia ingin keluar, lebih baik dia mulai menjawab pertanyaan sekarang juga. Berita baru-baru ini telah sampai kepada sang petualang bahwa Beastmaster Guren telah terbunuh, dan Spade ingin tahu mengapa itu dilakukan. Slick mendengar berita itu dan tertawa, terhibur oleh fakta bahwa kehancuran itu pasti sangat dahsyat, tapi dia tidak bisa tertawa lama. Spade dengan cepat menginjak kakinya yang terluka dan mengingatkannya akan kesulitannya. Ada sesuatu dalam semua ini yang tidak cocok dengan pendapat Spade. Dia tidak percaya bahwa tentara iblis keserakahan bisa membunuh sang Beastmaster sendirian. Nah, iblis itu mengakui bahwa itu lebih dari sekadar keserakahan di udara. Itu semua adalah hukuman. Para Budaor itu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dari kata-katanya, Spade menyimpulkan bahwa keserakahan bukanlah satu-satunya hal yang terlibat. Dia telah mempelajari apa yang dia inginkan dan hendak meninggalkan ruang penjara ketika Slick memanggilnya dan mengatakan bahwa orang-orang harus berhati-hati. Iblis itu iri dan penuh amarah juga. Horor itu hanyalah permulaan. Sekarang mari kita kembali ke Go yang dengan ransel barunya berlarian di jalanan Bouta mencari gengnya. Dia menemukan mereka cukup cepat. Orang-orang ini tidak berlatih sekarang dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi Go memiliki tugas yang lebih penting bagi mereka. Dia butuh bantuan untuk mengumpulkan barang untuk perjalanan
perjalanan. Dengan tugas seperti itu, para saudara selalu bersedia membantu. Hanya ada satu masalah kecil yang sepertinya tidak dipedulikan oleh siapapun kecuali M. Dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa mendapatkan barang jika mereka tidak punya uang, atau barang untuk diperdagangkan. Rasanya orang-orang bodoh lainnya bahkan tidak memikirkan hal itu. Tapi Go sebenarnya punya rencana. Tetua Burba telah memberitahu dia bahwa dengan menyebut namanya, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dari orang-orang Boute. M melihat celah dalam rencana Go bahkan di sini. Bagaimana jika tidak ada yang mempercayainya? Apakah dia bahkan memiliki tanda tangan seorang tetua? Go sayangnya tidak dikenal karena kecerdikan seperti itu, dan tidak berpikir sejauh itu. Tapi dia dengan jelas mendengar bahwa tetua Burba telah mengatakan hal itu. Tentu saja, itu tidak cukup untuk membuatnya tampak masuk akal. Kagan dengan enggan menyatakan bahwa Go harus pergi dan meminta tanda tangan nenek Burba agar mereka tidak terlihat buruk. Tapi Go menjawab bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dia harus pergi setiap saat. Jika mereka menunda, dia tidak akan mendapatkan banyak barang yang membuatnya tidak senang. Kagan sudah mulai merasakan masalah mendekati pantatnya, tetapi kemudian tawa licik Doa terdengar. Dia adalah jenius jahat dari game mereka karena suatu alasan. Dia datang dengan ide cemerlang untuk membuat tanda tangan itu sendiri. Tentu saja, semua orang menyukai ide itu, jadi M mulai menulis sekuat tenaga. Itu jauh lebih sulit daripada memukul batang pohon. Pria malang itu berjuang begitu keras sehingga keringat mengucur di wajahnya. Dia tidak ingat bagaimana menulis R, tetapi Go dan yang lainnya tidak bisa membantunya karena mereka bahkan tidak tahu. Sebaliknya, mereka hanya menyarankannya untuk menulis lebih cepat, setidaknya sesuatu. M setuju bahwa kecepatan lebih penting daripada kualitas dan dengan cepat mencoret-coret tanda tangan. Itu adalah mahakarya, jalan mereka menuju kehidupan yang kaya. Jadi, dengan lagu yang ceria, mereka pergi untuk menjarah pasar lokal. Anak-anak Go bisa membeli apa saja, daging untuk setiap selera dan sebanyak yang mereka inginkan. Para pedagang yang terkejut tidak tahu bagaimana bereaksi ketika selembar kertas berlabel Burba disodorkan di depan wajah mereka alih-alih uang atau barang. Gen Boute tidak berhenti pada daging. Mereka terus menyerbu kios-kios peralatan, permen, sayuran, buah-buahan, dan semua hal lainnya. Itu terus berlanjut sampai ransel membengkak hingga maksimal dan tidak ada lagi yang bisa dimasukkan. Semua berkat Burba dan kata-katanya yang gegabah. Namun, para pedagang mulai mencurigai ada sesuatu yang salah dan berkumpul untuk mendiskusikan apakah mereka telah bertemu sekelompok anak yang mengambil semua barang dan kemudian tidak membayar. Ya, mereka semua bertemu dan tidak ada satu kios pun yang selamat. Anak-anak mengatakan tetua Burba menjamin mereka dan mereka bahkan memiliki kertas bertanda tangan dengan namanya di atasnya. Tentu saja, itu tidak membantu satu pedagang yang mereka ambil sebenarnya setengah dari barang dagangan tokonya. Sementara itu, bocah-bocah kecil itu menikmati hasil jarahan. Mereka makan dan minum dan tidak bisa merasa puas dengan betapa enaknya itu. Ada banyak barang untuk dibagikan dan yang paling penting, mereka mendapatkan semuanya secara gratis. Go tidak bisa lebih setuju lagi, tetapi dia mengingatkan mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan semua itu jika N tidak menandatangani selembar kertas untuk mereka alih-alih tetua Burba. Tanda tangan itu benar-benar memberikan keajaiban. M dengan sombong menjawab bahwa jika ada sesuatu yang harus dilakukan, itu harus dilakukan. Anak-anak itu hanya memuji M sebagai teman mereka, dan itu akan baik-baik saja jika mereka melakukannya dengan lebih tenang dan jauh dari kios-kios. Mengayunkan tanda tangan palsu. Di depan hidung para pedagang berjubah bukanlah ide terpintar. Segera, bocah-bocah kecil itu mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Merinding di kulit mereka memperjelas bahwa mereka dalam masalah. Tapi masalah macam apa? Apa yang mungkin salah? Ya, para pedagang yang marah siap untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Bahkan pakaian mereka pun tidak tahan terhadap kemarahan mereka. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan geng itu, dan N tepat sasaran, lari. Jadi pengejaran pun dimulai, dan geng Boute harus berlari secepat yang mereka bisa jika mereka ingin hidup. Para pedagang yang marah bertekad untuk menghukum bocah-bocah kecil itu sekarang. Pantat para bocah kecil, itu sekarang milik para pedagang, dan mereka tidak akan membiarkan mereka pergi kemanapun. Tentu saja, bocah-bocah kecil itu tidak setuju dengan itu dan tidak ingin mati sama sekali. Jadi mereka tancap gas sekuat tenaga. Orang-orang malah itu khawatir akan nyawa mereka. Satu-satunya tujuan Go adalah bersenang-senang, dan berkat kakinya yang cepat, dia tidak khawatir sama sekali dengan pantat hijaunya. Pada saat yang sama, para tetua orc bersama dengan peri gelap sedang mendiskusikan detail perjalanan mendatang ke Master KAI. Mereka mengandalkan Go sebagai senjata yang bisa mengubah hasil perang masa depan dengan iblis. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika suara hentakan kaki datang dari arah desa. Seolah-olah seluruh pasukan sedang bergerak maju. Ketika mereka melihat ke sekeliling, mereka melihat Go dan gengnya melarikan diri dari para pedagang yang marah. Tetua Burba adalah yang paling terkejut. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa para orc Boute yang biasanya ramah tiba-tiba menjadi begitu agresif dan siap untuk mencabik-cabik para orc kecil ini di sini dan sekarang. Bocah-bocah kecil itu segera mulai memelas pada sang tetua dan meminta bantuan serta perlindungan darinya dari bibi dan paman yang ingin membunuh mereka ini. Pada saat yang sama, tentu saja, mereka tidak mengatakan alasannya. M yang merasa lebih percaya diri di bawah. Perlindungan berkata bahwa mereka hanya melakukan apa yang dikatakan tetua Burba pada Go. Dia tidak ingat apa yang dia katakan padanya, jadi dia bertanya apa yang mungkin dia katakan. Kesabaran para pedagang berjubah mulai habis, dan mereka bergegas maju untuk menghukum bocah-bocah kecil itu sekarang. Bahkan kepala suku Doak harus menahan mereka. Tiba-tiba, situasi terganggu oleh teriakan dari Go yang meminta semua orc Boute untuk mendengarkan dirinya. Semua orang membeku karena terkejut dan menatapnya. Go di sisi lain bersinar dengan rasa percaya diri. Dia dengan sungguh-sungguh
memperkenalkan dirinya kepada semua orang sebagai Bra Gou, putra Gulfin. Dia berterima kasih kepada semua orang karena telah membiarkan mereka tinggal di Boute. Selanjutnya, dia menceritakan kembali kepada semua orang kisah sedih desa mereka dan berbagi bahwa ketika desa mereka, Bubis, dihancurkan oleh iblis, dia pikir mereka telah kehilangan segalanya karena itu adalah satu-satunya tempat hangat yang dia tahu. Namun segalanya berubah ketika dia datang ke Boute, dan di sini dia menemukan rumah barunya. Semua berkat paman dan bibi barunya yang memperlakukan mereka seperti keluarga. Dan sekarang, Go mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan melakukan perjalanan baru untuk menjadi prajurit yang kuat dan orc sejati. Bahkan teman-teman Go menangis mendengar pidato inspiratif ini dan bangga memiliki teman seperti itu. Tapi Go tidak berhenti di situ dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun lagi menginjak-injak orc dan dia tidak akan pernah menyerah atau jatuh tanpa perlawanan. Para orc didorong oleh pidato seperti itu dan segera melupakan semua pelanggaran masa lalu mereka. Sekarang mereka memuliakan Go. Go yakin bahwa sekarang para iblis ini tidak akan pernah bisa mempermalukan para orc lagi, tidak akan pernah, dan semua orc setuju dengannya. Uga baruga, darah dan kehormatan, orc selamanya. Di tengah semua pidato ini, Go mengalihkan perhatiannya kepada ibunya di akhir dan memberitahu dia bahwa dia tidak bisa menjanjikan apapun padanya, tetapi dia akan mencoba menjadi prajurit yang baik yang tidak akan mengecewakannya. Setelah pelarian yang sangat cerdik dari kerumunan yang marah, si brengsek nakal Go pergi ke gulaman barunya. Gulin datang kepadanya dan memintanya untuk tidak mengecewakan tuannya karena dia telah mendengar bahwa dia tidak mudah untuk disenangkan. Tapi Go meyakinkannya, yakin bahwa semua orang menyukainya. Jadi sekali lagi, Go melanjutkan perjalanannya bersama Ran dan Lila. Namun kali ini, itu adalah Go yang berbeda, bertekad dan bertanggung jawab untuk memenuhi misinya, bukan untuk bersenang-senang. Melihat ke belakang, dia ingat para orc Bubis yang ramah yang telah melepasnya tidak lama yang lalu. Mereka sudah pergi sekarang, tetapi sebaliknya adalah para orc Boute. Menatap ke atas, dia melihat gambaran Garrick yang bahagia, kakek Gorin, dan bibi Jiram yang mendoakan agar perjalanannya menyenangkan. Hal seperti itu membuatnya tidak bisa menahan air matanya. Menyusul dua temannya, Go yakin bahwa kali ini segalanya akan berbeda dan dia akan berguna serta berharga. Sekarang dia tidak akan pernah mengecewakan siapapun lagi. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, di hutan, rubah-rubah yang akrab sedang mengendus-endus untuk mencari mangsa. Sayangnya, mereka baru saja memakan semua barang mereka, gandum, truffle, dan sekarang mereka dengan tangan kosong. Namun, itu tidak mengherankan karena mereka memiliki tamu sekarang. Mereka harus menemukan sesuatu yang berharga untuk dijual, atau bos mereka tidak akan senang jika mereka muncul dengan tangan kosong. Mereka berharap orc kecil itu merasa, lebih baik jika tidak, mereka hanya akan memakan semua rempah-rempah itu dengan sia-sia. Tiba-tiba mereka membeku karena terkejut. Mereka telah sampai di tempat terbuka di mana beberapa peri gelap telah melakukan genosida laba-laba tadi malam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini dan hanya bisa membayangkan orang gila macam apa yang menjadi gila di hutan ini. Namun yang lebih penting, orang gila itu bahkan tidak mengumpulkan semua barang berharga. Ada laba-laba bulan yang terkorupsi dan itu berarti uang bersinar yang tidak terkorupsi untuk mereka. Tidak butuh waktu lama bagi berita tentang kematian Beastmaster untuk menyebar ke seluruh negeri. Banyak kerajaan terkejut. Salah satu contohnya adalah kerajaan Aden yang terkenal karena statusnya sebagai wilayah netral. Kerajaan tersebut adalah rumah bagi populasi yang beragam. Banyak ras tinggal di sini, bersama-sama. Manusia, peri, kurcaci, orc, bahkan iblis dikatakan disambut. Yang mulia Raja Renturar adalah raja dari negara yang menakjubkan ini, yang dia pimpin dengan tekad untuk menjunjung tinggi warisan leluhurnya. Dan sekarang, para tamu tiba di gerbang istananya satu persatu. Aden Horatio, Master Guild dari G Hunter Guild, telah tiba lebih awal dan menyambut Madame Roselle yang akhirnya tiba. Dia pikir dia tidak akan berhasil, tetapi dia melakukannya. Roselle dan Master Guild dari Cati Boris Guild masih senang disambut oleh ksatria yang begitu budiman terlepas dari komentarnya. Aden Horatio yakin dia tidak akan berhasil karena dia mendengar bahwa dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Roselle dan mengonfirmasi bahwa dia memang sangat sibuk, tetapi informasi yang dia terima sangat berharga dan dia akan mengungkapkannya nanti selama pertemuan. Aden Horatio menantikannya. Olga dari Misha, Master Guild dari Fighting Against the Nefarious Guild, sedang mengawasi mereka ketika yang lain mendekatinya. Dia bertanya apakah hanya mereka yang ada di sini. Di mana pria naga itu? Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia sudah dalam perjalanan. Mengendarai Tempest, Master Guild Franz sudah sangat dekat. Di kota yang sama, dua sosok yang familiar sedang duduk di atap sebuah rumah. Mereka baru saja menjual persediaan yang mereka kumpulkan di hutan dan bersinar dengan kebahagiaan. Ini adalah pertama kalinya mereka menghasilkan begitu banyak uang. Si kurus yang jelas bukan bandit tidak sabar untuk mendapatkan tas emas di tangannya. Dia ingin merasakan beratnya, tetapi si gemuk tidak memberinya kesempatan. Membenarkan keputusannya dengan fakta bahwa temannya rentan kehilangan barang berharga. Bagaimana jika emas itu hilang di suatu tempat di saku mereka? Si kurus tidak menyerah dan menemukan ide baru. Dia yakin mereka tidak bisa memberikan semuanya kepada bos mereka. Ada cukup banyak emas di sini, dan bos tidak akan pernah tahu jika mereka menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Si gemuk berkata padanya, kau tahu, kau benar sekali. Bandit tidak pernah berubah, dan mereka tertawa terbahak-bahak karena kelicikan mereka. Bahkan tidak menyadari naga yang mendekat di cakrawala. Naga itu terbang melewati mereka dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga menjatuhkan tas emas dari tangan mereka dan hampir melempar mereka jatuh. Mereka ngeri saat menyadari uang itu hilang. Itu hilang. Ternyata tangan si gemuk bahkan kurang bisa diandalkan daripada rubah
kurus. Jadi, mereka tertiup angin, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak dalam keputusasaan, yang harus saya katakan, mereka lakukan dengan sangat baik. Sementara itu, Master Guil Franz telah berhasil mendarat di halaman belakang kastil. Dia membelai naga setianya dan berjanji akan segera kembali. Sekarang dia harus bergegas, Yang Mulia sudah menunggu. Itu hilang. Ternyata tangan si gemuk bahkan kurang bisa diandalkan daripada rubah kurus, jadi mereka tertiup angin, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak dalam keputusasaan. Dan akhirnya, semua orang berkumpul di sekitar meja dan pertemuan dimulai. Tetapi pertemuan itu tidak dimulai dengan tenang seperti yang diinginkan semua orang. Olga sangat marah karena dia pikir tidak dapat diterima bahwa Beastmaster sudah mati. Para iblis telah melewati batas dan mencapai titik tidak bisa kembali. Franz setuju. Bersamanya sementara Roselle meminta rekan-rekannya yang terhormat untuk tenang, meyakinkan mereka agar tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Kepala penjaga mendesak semua orang untuk bersikap sopan di hadapan raja, namun raja meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Raja memahami kemarahan mereka karena Gunan Tua adalah simbol kedamaian bagi semua orang. Lagi pula, Ergar sendiri merasa sangat prihatin atas pelanggaran fakta non-agresi yang telah dibuat antara aliansi mereka dan kaum Tenebros. Mendengar gelar itu, Olga bergumam keras dan memotong perkataan raja untuk meminta maaf. Dia menyatakan bahwa mereka tidak layak menyandang nama itu. Mereka adalah iblis, mereka telah lama menerima gelar tersebut dan bertindak sesuai dengan itu. Perilaku ini mulai mengganggu saraf kepala penjaga, dan dia sekali lagi mengingatkan Nona Olga bahwa dia sedang berbicara kepada Yang Mulia. Adan menyadari bahwa dia harus meredakan ketegangan ini. Dia memberitahu semua orang bahwa Madame Roselle memiliki informasi penting untuk dibagikan jika mereka tidak keberatan. Kemudian Roselle berdiri dan berkata bahwa seperti yang diketahui semua orang, dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi krusial, dan para pemburunya telah memperoleh peta yang merinci lokasi markas tersembunyi para iblis yang saat ini tersebar di seluruh negeri. Kembali ke Go dalam perjalanannya, Go terus memohon kepada Ran untuk mengajarinya keahlian menggunakan belati. Sekarang setelah ibunya memberinya belati, dia tidak sabar untuk belajar cara menggunakannya. Ran meliriknya sekali dan menyadari betapa berharganya harta itu. Setelah diperhatikan lebih dekat, dia yakin pria manapun akan membunuh demi memiliki belati seperti itu. Namun, Go tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Dia masih yakin bahwa ukuran adalah hal yang paling penting. Ran tidak bisa setuju dengan omong kosong seperti itu dan tidak percaya bahwa Go tidak mampu menghargai keindahan ini. Go tidak tertarik dengan hal-hal muluk seperti keindahan dan estetika. Dia hanya perlu tahu apakah Ran akan mengajarinya atau tidak. Dengan enggan, Ran setuju. Dia berpikir bahwa buah adalah contoh paling jelas bagi Go, jadi dia bertanya apakah dia bisa melihat buah di pohon itu. Go harus memperhatikan Ran menggunakan belatinya untuk mendapatkan buah itu tanpa masalah. Satu gerakan tepat dan buah itu teriris. Buah itu jatuh tepat ke tangan Ran dan Go sangat senang melihat betapa kerennya hal itu. Ya, sekarang giliran dia untuk mencoba. Go mengayunkan dengan benar dan meluncurkan belatinya ke pohon dengan sekuat tenaga. Belati itu bahkan tidak mendekati buahnya, yang tentu saja membuatnya kesal. Jadi, dia mulai melempari pohon itu dengan batu untuk menjatuhkan belati yang tersangkut. Tentu saja dia gagal, yang membuatnya semakin marah. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa lebih baik dalam hal itu dan berlari untuk mencabut belatinya. Lea meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, dia hanya butuh lebih banyak latihan. Dia menyarankan kepada Ran bahwa jika dia ingin mengajar Go, dia harus ditunjukkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Meskipun Ran yakin itulah yang sedang dia lakukan, saat Ran mencoba memberitahu Go tentang dasar-dasar senjata dan cara menggunakannya, Go tidak mendengarkan dan benar-benar tenggelam dalam proses mencabut belati dari pohon. Belati itu dengan keras kepala menolak semua usahanya. Akhirnya, dia menyerah dan menendam pohon itu dengan sekuat tenaga, menutupi semua orang dengan tumpukan buah. Hasil ini pun membuatnya senang dan suasana hatinya langsung membaik. Go adalah seorang orc karena suatu alasan, di mana ada kekuatan, tidak perlu kecerdasan. Dia masih berhasil memetik buah itu. Sekarang, mari kembali ke Dewan Pemimpin Serikat dan Raja untuk mengetahui informasi apa yang berhasil didapatkan Madame Roselle. Para peserta pertemuan lainnya juga ingin mengetahuinya, tetapi Raja tertarik bukan hanya pada informasinya saja, melainkan juga bagaimana informasi itu diperoleh. Roselle mengatakan bahwa informasi itu diperoleh berkat peta yang ditemukan di salah satu markas iblis tersembunyi, di mana seorang peri kegelapan menerobos masuk saat para iblis mengejarnya. Salah satu anak buah Roselle mampu memanfaatkan kebingungan dan kekacauan untuk menyelinap masuk dan mencuri peta besar dari sana, yang juga dikirim ke pertemuan ini. Peta itu ditandai dengan penanda merah untuk menunjukkan markas iblis tersembunyi, beberapa di antaranya diberi label oleh iblis keserakahan, sisanya ditemukan sendiri oleh serikatnya. Namun, pengintaian belum berakhir dan mungkin ada lebih banyak markas lagi. Rupanya, para iblis berencana untuk menempatkan garnisun militer di markas-markas ini. Mendengar ini, Rebis Amir Valur, Master Serikat dari Serikat Makerhen, bertanya apakah ini berarti para iblis berencana untuk menyerbu tanah ini lagi. Meskipun ada bukti yang jelas, Aiden tidak percaya mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia yakin bahwa selama Dewa Naga mereka, Kar, terkunci di kedalaman penjara bayangan, mereka tidak akan mampu mendapatkan kembali kekuatan masa lalu mereka. Namun, Roselle mengingatkannya bahwa hal itu tidak menghentikan mereka untuk berhasil membunuh salah satu pahlawan terkemuka dari perang terakhir. Dan betapapun dia benci untuk mengatakannya, tindakan iblis tersebut jelas merupakan tindakan pembangkangan terhadap perjanjian perdamaian. Olga tidak ragu bahwa para iblis dengan jelas menyatakan perang tepat di depan wajah mereka. Franz juga tidak diam dan menambahkan
menambahkan bahwa dia telah kehilangan 2 petualangnya karena pengintai iblis. Kebetulan ada pasukan terdekat yang sedang berbaris melalui hutan batu yang lebat. Raja menyelesaikan kalimatnya untuknya dan menambahkan bahwa pasukan itu berbaris langsung ke desa Orc Bubis, tempat Beastmaster Guran tinggal. Ran sudah mengetahui semua detailnya berkat 2 pria tua yang telah menceritakan semua detail mengerikan tentang apa yang telah terjadi. Meski begitu, Franz memiliki sesuatu untuk ditambahkan, bawahannya telah berhasil mengekstrak informasi tambahan dari salah satu pengintai iblis. Beberapa orang sulit percaya bahwa mereka berhasil menangkap iblis itu hidup-hidup, tetapi itu adalah kebenaran. Keserakahan, murka, dan iri hati, itulah klan Tenu yang menyerang desa Orc. Raja terkejut mendengar bahwa 3 klan terlibat dan dalam kemarahan dia menyatakan bahwa ini adalah serangan terang-terangan. Dia sedih menyadari bahwa keberadaan bangsa Tenu di kerajaannya seperti ini. Rakyatnya baru saja mulai terbiasa dengan kehadiran iblis di jalanan di saat luka dari perang besar baru saja mulai sembuh, perang baru akan segera dimulai. Perenungannya terputus oleh Franz yang mengatakan bahwa dia mungkin memiliki sesuatu yang akan membantu Yang Mulia memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Salah satu petualang bawahannya, Spade, telah bertukar informasi dengan Kapten Klan Tenu Slot dan dia mengetahui bahwa ada kebingungan dan ambiguitas yang terjadi di dalam kerajaan mereka antara monarki dan rakyatnya, terutama kehausan akan kekuasaan dari individu bernama Shu Yauen. Jadi, klan iblis terpecah dan berselisih di antara mereka sendiri dan raja mereka. Namun, informasi ini terdengar terlalu mencurigakan dan Roselle berasumsi bahwa ini bisa jadi merupakan taktik yang dimaksudkan untuk menjebak mereka. Bagaimanapun, raja yakin bahwa mereka harus siap menghadapi apapun, bahkan yang terburuk sekalipun. Baru saja berita baru datang dari para elf, mereka siap untuk datang membantu kapan saja, ketika keadaan menuntutnya. Berita yang sama persis datang dari para orc. Kemudian raja memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Pertama, dia memerintahkan untuk menginformasikan seluruh aliansi agar mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan markas-markas iblis tersembunyi. Mungkin ini akan menjadi tantangan bagi semua orang, dan Raja Ren tidak ingin menjadi tipe raja yang secara sembrono mengirim pasukannya ke medan perang, tetapi tidak ada tindakan kehinaan yang akan dibiarkan tanpa hukuman. Para iblis tidak memberi mereka pilihan lain. Selain itu, raja mengingatkan semua orang bahwa agresi yang tidak perlu terhadap bangsa Tenu yang saat ini tinggal di kerajaan ini tidak akan dimaafkan. Mereka mungkin akan pergi berperang, tetapi mereka bukan iblis. Mereka mungkin akan pergi berperang, tetapi mereka bukan iblis dan mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, sampai masalah ini selesai, semua permintaan bagi iblis untuk meninggalkan atau memasuki kerajaan akan ditolak. Sementara itu, raja akan menjalin komunikasi dengan raja iblis dan memastikan penyebab mendasar dari situasi tersebut. Sesaat kemudian di dapur liar, berita mulai sampai ke kepala Koki dan dia menerima surat dari Pot, tetapi dia seperti biasa terlalu sibuk untuk membacanya. Dia harus memeriksa layanan makan malam. Itu bukan tanpa alasan bahwa dia adalah bawang putih liar itu sendiri, Go dan Ramsay. Dengan cara klasiknya, dia pergi memeriksa koki-kokinya yang menurutnya tidak menangani apapun dan hanya sampah. Kemarahannya seperti biasa berada di tingkat tertinggi dan tidak ada yang luput dari penghinaan. Akhirnya sedikit tenang setelah pemeriksaan, dia duduk untuk membaca surat itu. Secara harfiah setelah beberapa baris dibaca, dia menjadi marah lagi. Go dan Ramsay tidak akan mentoleransi iblis kurang ajar ini dan siap untuk mencincang mereka menjadi potongan-potongan kecil. Dia menyesal bahwa iblis cukup pintar untuk mengirim pasukan mengejar teman lamanya Guran. Ya, dia siap beraksi lagi. Terlalu dini baginya untuk pensiun. Bersama dengan surat itu datang sebuah gulungan. Go dan Ramsay bahkan lebih terkejut ketika dia mengetahui tentang Blood Orc. Sementara raja dan para pemimpin serikat sedang memutuskan nasib benua, Go memiliki sesuatu yang sama menariknya untuk dilakukan. Dia meneriaki Bunglon malang yang mulai bosan dengannya. Go tidak berhenti sampai dia menerima tamparan keras. Bunglon yang membosankan itu ternyata tidak seberbahaya kelihatannya pada pandangan pertama. Hal ini membuat Go marah. Dia akan menunjukkan pada bocah itu siapa yang berkuasa di sini, tetapi Ran menghentikannya. Dia memintanya untuk tenang dan mengingat apa yang dia katakan terakhir kali tentang makhluk hutan. Ran percaya bahwa makhluk malang ini bisa jadi adalah roh penjaga hutan, jadi Go harus berhenti membunuh semua yang menghalangi jalan mereka. Seperti yang diharapkan, tentu saja Go tidak mendengarkannya dan dalam beberapa jam, potongan-potongan bunglon sudah digoreng dengan lezat di wajan. Mereka mendirikan perkemahan mereka di tepi danau hutan dan semuanya kecuali Ran menikmati malam yang indah. Bahkan Lila cukup puas dengan keterampilan memasak Go dan tidak bisa menahan diri untuk mencicipi sedikit. Dia juga berkomentar bahwa Go cukup ahli dengan tangannya. Komentar seperti itu mengejutkan Ran yang tidak bisa tidak bertanya apa yang dia maksud dengan itu. Faktanya, Go baru saja menunjukkan kelas master dalam memotong daging dan lebih banyak lagi. Bahkan Go dan Ramsay akan senang dengan teknik canggih seperti itu. Itu tidak berlaku bagi Ran yang hanya ternganga melihat penyalahgunaan belati mahakarya. Go di sisi lain cukup puas dengan pekerjaannya dan bahkan memuji Tony atas pekerjaannya yang fantastis. Akhirnya Ran tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah bahwa dia baru saja mengubah belati yang dibuat oleh pandai besi legendaris menjadi alat pencincang daging biasa. Meskipun apa yang dia harapkan dari Go untuk menenangkan diri sedikit, Ran mulai memakan roti elf miliknya. Lila telah memperingatkannya untuk berhati-hati karena nimfa merajalela di sekitar hutan ini. Tentu saja Ran tahu apa itu, yang tidak bisa dikatakan untuk Go yang tidak mendengarkan mereka dan pergi mengambil air dengan ember. Lila melanjutkan dengan memberitahu Ran bahwa nimfa tidak malu untuk menjelajahi keinginan dasar Anda, dan jika Anda tidak bisa menahan diri, Anda berisiko diseret ke dalam kegelapan yang dalam. Sayangnya Go tidak mendengar semua ini dan benar-benar jatuh di bawah pesona nimfa meskipun mereka berbahaya. Lila percaya bahwa nimfa ada di hutan karena alasan untuk melindungi hutan dari orang-orang yang berpotensi
berpotensi membahayakannya, dan itulah mengapa penting bagi semua orang untuk tetap waspada. Segera setelah dia berhenti berbicara, suara Blob yang khas terdengar di belakang mereka. Saat itulah mereka menyadari ketidakhadiran Go. Ran sudah memiliki perasaan deja vu. Ini dia lagi, di mana orbota itu bisa berada? Ran mulai marah. Dia sudah melihat ini datang, jadi dia dengan bijaksana telah mengikatkan tali mana tak terlihat ke or itu dan sekarang ketika dia mengaktifkannya, dia bisa ditemukan. Tetapi apa yang tidak diharapkan adalah ditarik ke dalam air dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Lila segera bergegas mengejarnya. Ran tidak bisa berbuat apa-apa dan diseret ke dasar. Untungnya Lila sudah bergegas membantunya. Dia menangkap Ran di dekat dasar dan melemparkannya ke permukaan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia terbang keluar dari air tepat bersama dengan G. Tentu saja Nimfa tidak suka mangsanya diambil, tetapi Lea sudah berada di pantai untuk melindungi teman-temannya yang malang. Dia dengan berani berdiri tepat di depan nyonya danau hutan yang marah. Go mulai sadar kembali dan bertanya-tanya kemana gadis manis itu pergi. Lea bersinar di depannya dan dia masih tidak tahu apakah semua ini benar-benar terjadi atau dia hanya bermimpi. Itu adalah pertarungan sikap antara dua wanita kuat yang tidak berbagi orbota kecil yang sama yang terbaring di pantai dengan riang dan mengira dia sedang tidur bukannya bertarung. Namun, Lila menundukkan kepalanya dan berkata bahwa dia tahu dia melindungi hutan tetapi mereka bukan musuhnya. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi mantra elf yang kuat yang seperti angin kencang mulai mendorong Nimfa menjauh dari pantai. Tidak peduli seberapa kesalnya dia karena mangsanya diambil darinya, dia tetap harus mundur kembali ke kedalaman. Lila berhasil dan menyelamatkan si idiot botak kecil itu, mungkin bukan untuk terakhir kalinya, tetapi Go tidak lolos semudah yang terlihat pada pandangan pertama. Terlalu banyak air yang masuk ke paru-parunya dan dia berhenti bernapas. Lila bergegas membantunya. Dia membantunya membatukan air dengan menekan dadanya dan dengan bantuannya Go akhirnya bangun. Lila segera bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Go sebenarnya masih melayan dalam mimpinya dan yakin dia berada di surga. Tentu saja kenyataan pahit dan rasa sakit dari luka dalam dengan cepat membuatnya merasa lebih baik dan menyadarkannya. Leila menyarankannya untuk berbaring dan tetap diam sementara dia merawat luka-lukanya. Dia segera mulai melafalkan mantra penyembuhannya. Semua luka yang dimiliki Go dia pindahkan ke pohon kecil yang dia petik di dekatnya. Segera Go kembali normal, aman dan sehat dengan kepala botak hijaunya yang bersinar seperti biasa. Melihat suasana hatinya yang terlalu ceria, Lea bertanya apakah dia menyadari bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Satu pandangan pada Go sudah cukup untuk menyadari bahwa dia tidak menyadarinya. Tetap saja dia berterima kasih padanya atas bantuannya dan memberitahunya bagaimana dia melihatnya bersinar sebelumnya. Dia menyala seperti api putih tetapi tidak terbakar. Tiba-tiba Go mencium bau daging terbakar dan ngeri menyadari bahwa bola dagingnya terbakar habis. Lea tidak terkejut, anak itu hampir mati tetapi yang dia pikirkan hanyalah makanan. Jadi sementara Go mencoba menyelamatkan sisa-sisa. Maka malamnya, Lila mendekati Ran dan memujinya atas langkah cerdasnya karena sangat bijaksana baginya untuk mengikatkan tali ke Go. Ran tidak melihat sesuatu yang jenius tentang itu, dia hanya belajar dari pengalaman bahwa si bajingan kecil cenderung menghilang ketika tidak diawasi. Itulah mengapa dia harus memasang tali padanya. Akhirnya Go berhasil menyelamatkan beberapa bola daging dan dia bergegas untuk membagikannya dengan Lila yang segera membuat Ran mual. Dan saat mereka menikmati makanan mereka, Ran akhirnya bersendawa ke danau. Go tidak bisa menahan diri dan mengklaim bahwa dia mencemari hutan dan untuk itu Nimfa akan segera memburunya. Sekarang Ran sangat membutuhkan istirahat dan bahkan pembersihan hutan sekarang cocok untuk itu. Hari baru, mangsa baru, rusa bersayap yang malang. Itu berlari dengan seluruh kakinya dan Go mengejarnya di tumitnya. Dia mungkin sudah menangkapnya jika bukan karena akar pengkhianat yang membuat Go tersandung dan terbang lebih cepat daripada rusa yang terkejut itu. Penerbangan Go tidak lama, Ran masih memilikinya dengan tali. Dia tidak akan membiarkannya pergi kemanapun. Leila tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Ran sekarang memperlakukan Go seperti anjing. Akhirnya Ran merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi. Dan tak lama kemudian rusa itu dipotong-potong dan ditusuk. Semuanya dilakukan sesuai resep anti-gams. Mahakarya tak tertandingi yang disebut kebab gaya bubas hampir siap. Yang diperlukan hanyalah menambahkan beberapa bumbu dan begitu kebab mulai memanas, baunya benar-benar surgawi. Saat Go memasak, Lea bertanya pada Ran bagaimana kabarnya. Di atas sana, dia berada di puncak pohon mengintai bermil-mil jauhnya dengan matanya yang tajam. Mereka hanya memiliki beberapa mil lagi untuk ditempuh dan mereka seharusnya bisa mencapai hutan yang selalu bergerak. Sementara itu, bau daging panggang menarik tebakan ke perkemahan mereka. Ran merasakan pendekatannya segera. Begitu mata-mata itu muncul dari semak-semak, dia segera disambut oleh belati tajam Lea. Pria malang itu segera keluar dari semak-semak dan mulai memohon belas kasihan dan meminta untuk menunggu karena dia hanyalah pedagang keliling yang tidak bersenjata. Lila tentu saja tidak terlalu mempercayainya dan satu pandangan padanya sudah cukup untuk menyadari bahwa dia tidak akan hidup. Pedagang keliling itu segera mulai memohon belas kasihan dan membuat alasan bahwa dia terpancing ke sini oleh bau manis daging yang lezat. Begitu Go mendengar ini, dia segera meminta Lila untuk membiarkannya bertemu pria ini. Lagi pula, siapapun yang tertarik dengan bau daging adalah saudaranya. Go tidak akan menolak siapapun untuk makan. Ya, karena Go baik-baik saja dengan itu, Leila membiarkan pedagang itu masuk ke perkemahan mereka. Kebahagiaannya tidak terbatas. Pedagang keliling itu hanya tidak bisa berhenti memuji betapa fenomenalnya daging ini, terutama setelah tidak makan dengan normal selama seminggu. Go dengan wajah puas menerima semua pujian itu dan tidak lupa mengingatkannya bahwa itu semua disiapkan oleh asisten pertama restoran Board di Buis, oleh Go sendiri, or paling tampan. Pedagang keliling itu menyukai nama desa Go dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Damo. Dan begitulah mereka bertemu. Go sangat senang dengan ransel
sel besar pedagang itu, yang menjual berbagai macam barang. Ran tertarik pada hal-hal yang lebih praktis mengingat dia adalah pedagang keliling. Dia ingin mencari tahu beberapa informasi darinya. Ran terutama ingin tahu apakah ada desa di jalan menuju hutan yang selalu bergerak tempat mereka menuju. Pedagang itu segera melihat ini sebagai peluang dan menawari Ran untuk melihat sarung belati kulit asli yang fantastis. Dia bersikeras bahwa itu adalah penawaran unik yang tidak boleh dilewatkan. Go sementara itu mencoba membuat Lomi 2.0 juga menawarkan burung ini daging. Ran menyadari bahwa sampai dia membeli sesuatu dari pedagang itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi dengan enggan dia setuju untuk membeli. Sebagai ganti informasi dan hanya dengan 2 koin perak, dia mendapatkan sarung baru. Kemudian Damo memberitahunya bahwa beberapa mil dari sini ke arah tenggara, mereka akan menemukan batu spiral. Kemudian mereka hanya perlu lurus sedikit dan mereka akan menemukan desa bernama Okao. Namun, Damo juga memperingatkan mereka bahwa dia mendengar monster di luar sana menjadi sedikit tidak lazim. Petualang kita berjanji padanya mereka akan mencatat. Go sementara itu mencoba menggigit burung malang itu sebelum mengucapkan selamat tinggal. Damo memutuskan untuk memberi Go hadiah istimewa, kembang api biru berbentuk naga yang Go tentu saja senang dengan itu. Demo dengan penuh warna memberitahunya bahwa kembang api ini disebut naga es dan alih-alih percikan api, itu akan meledak seperti badai salju. Itu pasti akan terasa seolah-olah musim dingin di tengah padang pasir yang panas. Go sangat senang. Damo meyakinkan Go bahwa itu adalah item ultra mega spesial, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang diberikan Go kepadanya. Akhirnya Damo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang tampak tidak benar. Dan dari kelihatannya, dia hanya ingin berpura-pura menjadi pedagang keliling. Itu adalah kedoknya. Pada kenyataannya dia adalah salah satu bawahan Madame Roselle.